Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti keceplosan mengatakan sejak 2004 Anies Baswedan telah digadang-gadang oleh Amerika Serikat untuk menjadi presiden Indonesia. Dengan demikian Anies Baswedan adalah didikan atau boneka Amerika yang dimajukan oleh Amerika untuk menjadi presiden Indonesia. Profesor Ikrar Nusa Bakti. Ya. Dan kenapa Anies menjadi orang yang sangat tidak disukai? Lagi-lagi saya harus berterus terang ya, karena biar bagaimanapun Anies adalah orang yang bisa maju di dalam Pilpres 29 kalau terpilih menjadi gubernur DKI, karena biar bagaimanapun dia akan mendapatkan dukungan jauh lebih besar ya pada tingkatan nasional yang terkait dengan pendekatan agama. Dan saya beritahu sekarang di sini ya, Anies itu Bang, sebetulnya sudah banyak yang mendukung untuk menjadi calon presiden, bukan baru sekarang Bang. 2004, seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat itu datang ke Jakarta ngobrol sama saya. Beliau adalah penulis buku juga bersama saya tentang bagaimana negara-negara ASEAN ya, apakah ini multilateralisme atau bilateralisme. Dan profesor itu datang ke Indonesia dan kemudian ngajakin saya ngobrol, kenapa nggak Anies? Saya bilang, Anies, he's too young, saya bilang gitu kan, masih terlalu muda untuk menjadi calon presiden. Ya, tapi kan dia seorang yang brilian, seorang yang juga diakui di Amerika Serikat sebagai orang yang boleh dikatakan sangat broad-minded dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bukan baru ya, bukan baru bahwa Anies itu disebut-sebut sebagai calon presiden di Republik Indonesia ini. Nah, kenapa saya bilang bahwa ini kepentingan Jokowi terkait dengan anaknya? Kalau misalnya Anies terpilih menjadi gubernur DKI, dia akan mendapatkan suatu masa di mana dalam komunikasi politik kita tahu kan, siapa berbicara apa, kapan, bagaimana, dengan saluran apa. Kalau Anies itu nanti nggak punya power, dalam artian baik itu sebagai gubernur ataupun sebagai seseorang memiliki posisi, EG pasti tahulah. Kami dulu sama-sama mengajar di UI ya, di Departemen Komunikasi Politik ya. Kami sama-sama berdua ngajar di situ, dan di situ Harold Roosevelt bicara mengenai itu, ya enggak? Nah itu makanya bagaimanapun pokoknya Jokowi pasti akan usaha keras supaya orang satu yang namanya Anies Baswedan ini tidak masuk menjadi calon gubernur DKI. Jadi gitu ya. Anies antek Amerika. Rudi Eskamri mewawancarai tokoh yang mengatakan Anies Baswedan adalah antek Amerika. Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya dengan data-data yang tadi. Iya jelas tadi. Jadi saya ingat jadi kayak zaman Orde Baru dulu, awal Orde Baru begitu. Pada saat ada peristiwa 65, itu kan modelnya seperti itu. Amerika juga terlibat gitu ya. Terlibat mensponsori itu. Nah, kembali ke masa kini. Jadi Mas Haidar meyakini Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Oh jelas. Saya kira kepentingannya apa? Semua masalah. Amerika kepentingannya apa? Stabilitas keamanan atau sumber daya alam? Amerika tidak berpikir stabilitas keamanan, Mas. Amerika hanya berpikir kepentingan mereka, sumber daya alam itu yang mereka. Freeport pikir. Mau di take back gitu. Tidak hanya Freeport. Ini kan tahun ke depan ini adalah krisis energi dan krisis pangan. Nah di Indonesia ini sumber energi dunia itu adanya di Indonesia. Jadi saya cerita sedikit, sekilas saja dari sisi ilmu yang saya punya. Jadi sepertiga dari mineral dunia itu ada di Indonesia. Sepertiga ya. Mas Haidar mau mengatakan bahwa ya itulah katanya Haidar adalah merupakan antek Amerika ya, Yohanes antek Amerika, Yohanes Anies ya. Wawancara antara Rudi Eskamri dengan Haidar. Bahkan pengamat politik yang lain juga mengatakan Anies adalah binaan Yahudi. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum
penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris. Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin Buddha berpengaruh oleh Yahudi. Kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20, akhirnya ilmu cocokologi bisa berjalan. Karena pada waktu riuh gaduh para pendukung Anies Baswedan mulai PA212, terus kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GISDI, terus kemudian ormas-ormas yang lain termasuk PKS itu menolak kehadiran timnas Israel, Anies bungkam. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi, wajar berarti. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Ya, Ihsanuddin Nursi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan 2009 sudah menjadi antek Yahudi. Kalau Ikrar Nusa Bakti mengatakan sejak 2004 Anies Baswedan telah dipersiapkan untuk menjadi Presiden Indonesia atau proksi Amerika. Lalu alasannya apa Amerika Serikat kok mendukung Anies Baswedan? Inilah pernyataan seorang warga alasannya itu. Capres potensial hasil survei mengapa hanya Anies Baswedan yang menjadi pilihan Amerika Serikat? Apa alasannya? Ya, Anies adalah antitesis Jokowi. Karena Jokowi lebih condong ke Cina dibanding ke Amerika Serikat. Anies lulusan Universitas Maryland dan Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat. Ini pasti memudahkan proses pendekatan diplomasi dan politik ke Anies. Anies orangnya mudah diatur dan tidak keras kepala seperti Jokowi. Selain itu, Anies juga sangat berambisi menjadi presiden. Gitu Ini ya. memudahkan Amerika untuk membuat bargaining politik dengan Anies. Kenapa bukan Prabowo dan Ganjar? Karena kedua kandidat capres ini sudah terang-terangan akan melanjutkan programnya Jokowi. Begitu Maka ya. tidak ada pilihan lain. Amerika Serikat lebih memilih dan mencari capres yang mudah diatur dan bukan yang dianggapnya terindikasi pro negara Cina. Ya, ternyata begitu ya. Jadi Anies Baswedan itu dipersiapkan oleh Amerika dan takut kepada Prabowo Subianto dikarenakan Prabowo Subianto akan melanjutkan program Joko Widodo. Prabowo Subianto. Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan saking takutnya, dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun, yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi, Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden. Maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat. Mengingat Prabowo betul-betul paham tentang strategi bisnis, khususnya dalam hal bernegosiasi. Tidak hanya itu, alasan lain mengapa Amerika Serikat takut dengan Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, sedangkan Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Yang paling ditakutkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, yaitu ketika Prabowo dan Gibran melanjutkan program hilirisasi industri yang sebelumnya telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Negara-negara yang selalu mencemoohkan kita hari ini, mereka mungkin sulit mengakui, tapi harus mengakui. Dan harus kita akui, itu adalah karena kepemimpinan Pak Joko Widodo. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang susah mengakui keberhasilan orang. Itu kelemahan kita semua. Kita harus mengakui orang yang baik, orang yang berhasil, orang yang berbuat baik untuk bangsa. Kita harus mengakui. Apakah tidak ada kekurangan di pemerintah sekarang ini? Ada, tapi saudara-saudara, di saat dunia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi dan akibat perang Ukraina, di saat negara-negara lain mengalami kehancuran, kita lihat di televisi Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, belum lagi belasan negara lain dinyatakan
benar-benar bangkrut, Indonesia masih seperti kita sekarang. Kita harus bersyukur dan kita harus bersatu. Hanya dengan persatuan, hanya dengan kekompakan, hanya dengan kerukunan antara pemimpin, kita bisa mengalami dan mengatasi krisis-krisis ini, saudara-saudara. Jangan mau dihasut, jangan mau diprovokasi, jangan pernah kita mengejek. Lihat dengan mata dan hati yang terang, saya di dalam pemerintah dan saya harus melaporkan kepada kalian bahwa saya yakini keputusan saya bergabung waktu itu adalah sungguh-sungguh keputusannya. Ya, benar sekali ya. Jadi Amerika Serikat ini takut kepada Prabowo Subianto dikarenakan Prabowo Subianto mengambil Gibran Rakabuming Raka yang merupakan adalah anak Presiden Joko Widodo, dan Prabowo akan melanjutkan program-program hilirisasi yang telah dirintis oleh Jokowi. Tentu saja hal ini mematikan ekonomi Amerika Serikat.